Eh, coba deh, kamu pernah kepikiran nggak kenapa bunyi P sama B itu mirip banget, tapi artinya bisa beda jauh. Kayak paku sama baku, beda dikit doang, tapi maknanya berubah total. Nah, ternyata di balik bunyi-bunyi itu ada sistem yang rapi banget, gak asal bunyi doang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putra Febianto dengan akhiran NIM 043 dari kelas 2B. Di video ini kita bakal ngebahas jenis-jenis atau klasifikasi bunyi bahasa. Tenang aja, aku bakal jelasin dengan cara yang santai, gampang dipahami, tapi tetap dalam dan berbobot. Jadi cocok banget buat kamu yang lagi belajar linguistik atau sekadar penasaran gimana sih bunyi bahasa itu bekerja. Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu. Bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang keluar tanpa hambatan. Jadi udara dari paru-paru kita keluar dengan lancar, gak ketahan apa-apa di mulut. Contoh jelasnya A, I, O, E, dan O. Coba deh kamu ucapin A, I. Itu mulut kebuka, udara ngalir bebas kan? Tapi nih, vokal itu ternyata gak sesimpel itu. Vokal bisa dibedakan berdasarkan posisi lidah. Misalnya I itu lidahnya di depan dan tinggi. U itu lidahnya di belakang dan bibirnya membulat. A itu lidahnya rendah, mulut kebuka lebar. Makanya walaupun sama-sama vokal, bunyinya tetap beda. Sekarang kita masuk ke konsonan. Nah, ini kebalikannya vokal. Kalau konsonan pasti ada hambatan, entah itu ditutup, disentuh, atau disempitin. Contohnya P, itu kan bibir kita nutup dulu, baru dibuka. Makanya ada letupan kecil. Konsonan ini lebih kompleks karena dibagi lagi jadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan cara artikulasi. Cara artikulasi itu maksudnya gimana bunyi itu dibuat. Contohnya bunyi letup. P, B, T, D. Ditutup dulu baru dilepas. Yang kedua bunyi geser. S, F. Udara itu digesekkan. Yang ketiga bunyi sengau. M dan N. Keluar lewat hidung. Bunyi getar. R, lidahnya getar-getar. Coba kamu ucapin satu-satu, pasti kerasa bedanya. Yang kedua berdasarkan tempat artikulasi. Nah, kalau ini fokus ke di mana bunyi itu dihasilkan. Contohnya P dan B pakai dua bibir. Nah, ini disebut bilabial. Yang kedua T dan D, lidah ketemu gusi. Ini disebut alveolar. K dan G, bagian belakang lidah yang disebut velar. Jadi setiap bunyi itu punya lokasi produksi masing-masing. Sekarang kita bahas yang sering gak disadari, diftong. Diftong itu adalah bunyi vokal rangkap, tapi dibaca dalam satu tarikan suara. Contohnya pantai, pan-ai, pantai. Yang kedua pulau. Yang ketiga amboy, oi. Ini bukan dua vokal terpisah ya, tapi satu bunyi yang geser dari satu vokal ke vokal lain. Selanjutnya ada semivokal. Ini unik banget karena posisinya di tengah-tengah. Gak sepenuhnya vokal, tapi juga bukan konsonan murni. Contohnya Y dikata yang, W dikata waktu. Dia kayak jembatan
antar bunyi, bantu transisi biar lebih halus. Ya, yang selanjutnya ada bunyi bersuara dan tak bersuara. Nah, ini seru, kamu bisa langsung praktek. Bunyi bersuara itu pakai getaran pita suara, contohnya B, D, G. Sedangkan yang tak bersuara itu tanpa getaran, kayak P, T, dan K. Coba deh pegang leher kamu, terus ucapin B sama P. Rasa nggak getarannya beda? Beda kan? Terakhir ada yang namanya segmental dan suprasegmental. Segmental itu bunyi dasar vokal dan konsonan, tapi suprasegmental itu lebih ke cara ngomongnya, kayak intonasi, tekanan, panjang, pendek suara. Contoh simpelnya kalimat kamu datang bisa jadi beda arti kalau nadanya diubah. Kamu datang dan kamu datang. Dari semua ini kita bisa lihat kalau bunyi bahasa itu agak random. Semua ada sistemnya, dari posisi lidah, bibir sampai getaran pita suara. Semuanya terstruktur. Makanya bahasa bisa dipelajari secara ilmiah dan detail banget. Jadi sekarang kamu udah ngerti jenis-jenis bunyi bahasa, dari vokal, konsonan, diftong sampai suprasegmental. Yang awalnya kelihatan sepele ternyata dalam banget kan? Menurut kamu bagaimana yang paling menarik? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan di-share ke teman-teman dan subscribe biar kamu gak ketinggalan konten seru lainnya. Dan sampai jumpa di lain video. Dadah.